Dengan apa yang telah saya perbuat selama menjadi ketua DPR rupanya masih kurang. Karena saya bukan eksekutor. Saya hanya bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan mereka dan rupanya masih banyak yang memang belum bisa terakomodir. Tetapi ternyata keinginan saya untuk naik kelas direm oleh keprihatinan saya kepada masyarakat saya di Konawe Selatan. Bahwa ketika saya menjadi anggota DPR Provinsi, saya menjadi anggota DPR RI, tentu saya akan sangat jarang komunikasi saya dengan mereka. Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, saya kira tidak boleh kita berhitung. Karena bahwa apapun kita cerita, kalau SDM kita, anak-anak kita untuk masa depan tidak terjamin, maka sama juga kita melahirkan generasi yang tidak mampu untuk melanjutkan daripada bangsa ini. Ya, saya hanya ingin selalu Pak Irham Kalenggo yang dulu dengan sekarang tetap sama. Artinya dulu saya menjadi anggota Dewan, kemudian ketua DPR, komunikasinya juga mudah. Saya pun jadi bupati, harapannya komunikasinya tetap mudah. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat, insya Allah Pak Irham nggak ada yang berubah. Yang Amin. berubah hanya satu, faktor kesibukan. Oh, gitu. Tapi bukan suatu alasan untuk tidak bisa ketemu. Halo Bapak, selamat datang. Terima kasih. Teman-teman sahabat kompas.com, kali ini kita kedatangan tamu dari lumayan jauh ya, Sulawesi Tenggara, Konawe Selatan, Bapak Irham Kalenggo. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Nah ini banyak banget nih yang menunggu penitipan pertanyaan buat Bapak nih. Iya. Jadi selamat sebelumnya sebagai Bupati Konawe Selatan. Terima kasih. Nah pertanyaan tambahannya adalah terkait politik ya Pak ya. Oh. Menjabat 2 periode DPRD, Iya. kemudian mengajukan sebagai Bupati. Iya. Ini inisiatifnya gimana Pak? Inisiasinya seperti apa Pak? Ya, jadi gini, saya alhamdulillah bersyukur kepada Tuhan dan kepada masyarakat Konawe Selatan, saya diberi amanah 5 kali terpilih menjadi anggota Dewan. Jadi sekali anggota Dewan, kemudian sekali wakil ketua, dan 2 kali sebagai ketua DPR. Kemarin terpilih kembali, tapi sudah tidak dilantik karena harus maju sebagai calon bupati. Nah, berangkat dari pengalaman saya keliling Konawe Selatan, mengedukasi masyarakat, kemudian besarnya harapan mereka kepada saya, dengan apa yang telah saya perbuat selama menjadi ketua DPR rupanya masih kurang. Karena saya bukan eksekutor. Saya hanya bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan mereka dan rupanya masih banyak yang memang belum bisa terakomodir. Sehingga berangkat dari pemikiran itulah saya coba menguatkan niat saya untuk maju, dan tentu saja dengan dukungan penuh dari masyarakat Konawe Selatan. Oke. Itu. Percaya diri tentunya ya Pak, karena Ya. Bapak menghadapi 4 pasangan calon ya ketika debat, ketika pilkada kemarin. Punya strategi apa Pak? Selain percaya diri tentunya ya Pak ya? Ya, artinya begini, saya mencoba melihat ke belakang selama 20 tahun saya keliling Konsel, apa yang menjadi harapan besar masyarakat. Ternyata bahwa yang menjadi harapan besar mereka adalah bagaimana di bidang kesehatan dan pendidikan. Oke. Makanya saya coba merumuskan sebuah visi, saya temukanlah visi saya itu untuk mewujudkan Konawe Selatan yang setara. Setara itu sehat, cerdas, dan sejahtera. Walaupun dalam terminologi bahasa bahwa setara itu ya kita sejajar, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tapi sesungguhnya setara itu kepanjangan dari sehat, cerdas, dan sejahtera. Oke. Nah, bahwa masyarakat Konawe Selatan sangat merindukan yang namanya pengobatan gratis. Nah, selama saya menjadi ketua DPR selama 10 tahun, setiap hari itu 20-30 orang banyak yang WA saya. Oke. Banyak yang telepon saya, Pak Ketua minta tolong, istri saya sakit nggak punya BPJS. Pak Ketua tolong, suami saya sakit nggak punya BPJS. Pak Ketua tolong anak saya sakit, dan seterusnya, kira-kira begitulah. Setiap hari itu yang saya urus. Itu yang saya urus. Lalu kemudian itu yang menginspirasi saya untuk lalu kemudian memperjuangkan yang namanya bagaimana saya bisa memberikan BPJS gratis kepada seluruh masyarakat Konawe Selatan. Nah, yang kedua di bidang pendidikan. Dalam perjalanan saya di Konawe Selatan, setiap saat ada 2 hal yang sangat urgen di bidang pendidikan. Ketika saya datang di kampung, tidak sedikit ibu-ibu yang selalu minta tolong, Pak Ketua, Pak Irham, tolong dong anak saya dibelikan sepatu, anak saya dibelikan baju, itu sepatunya udah robek, bapaknya nggak punya duit. Nah, kemudian kalau yang sudah kuliah, Pak Irham, tolong dong beli kebun saya, beli
sapi saya. Kenapa? Anak saya mau bayar SPP, anak saya mau bayar UKT, saya nggak punya duit. Dan itu setiap saat di semua tempat, bukan cuma di satu desa, satu kecamatan. Nah, dari itulah lalu kemudian saya coba merumuskan ternyata bahwa masyarakat Konawe Selatan ini sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan dasar yang bisa mendorong mereka dari sisi kesehatan dan pendidikan. Makanya kemarin dalam visi misi saya yang saya coba masukkan sebagai program unggulan saya, ada 4 hal. Yang pertama adalah BPJS gratis, lalu kemudian yang kedua baju sekolah gratis untuk anak SD dan SMP, kemudian yang ketiga adalah UKT gratis atau SPP gratis kepada seluruh anak-anak masyarakat Konawe Selatan yang kuliah. Yang kuliah? Ya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah pemberian pupuk bersubsidi. Nah, di sini alhamdulillah saya tertolong dengan visi Bapak Presiden. Di mana begitu beliau dilantik, Pak Menteri dilantik jadi presiden, langsung mengumumkan bahwa pupuk subsidi dinaikkan 100%. Oh, pas tuh ya berarti. Ya, artinya alhamdulillah apa yang dipikirkan oleh Bapak Presiden ternyata itu juga yang kami pikirkan di daerah. Dan sehingga saya tidak perlu harus mengambil uang dari APBD lagi untuk menyediakan pupuk bersubsidi. Karena rupanya kuota kita sudah naikkan sebanyak 100%. Mantap. Nah, tinggal hari ini adalah dalam perjalanan saya menghimbau masyarakat untuk bagaimana kelompok tani yang ada benar-benar dia terdaftar secara online. Karena syaratnya untuk mendapatkan pupuk subsidi itu harus dia daftar online. Ya, dia punya kelompok tani harus terdaftar secara online. Alhamdulillah. Nah, itulah perjuangan besar saya dalam kemarin untuk maju sebagai tampil dan saya sosialisasikan, saya kampanyekan. Alhamdulillah, singkat kata, saya boleh katakan saya terpilih karena program saya. Ya. Ya, jadi memang programnya itu sangat kena dengan masyarakat. 10 tahun ketika periode Bapak sebagai ketua dan itu menjadi modal Bapak. Tapi kan Pak, jadi bupati itu juga kan nggak terlalu asik-asik banget dan enak ya Pak. Nggak kepikiran untuk melanjutkan ke Senayan Pak? Ya, saya selalu berpikir, banyak sih teman yang tanya. Teman-teman politisi, keluarga, kok Bapak bertahan di daerah terus sih? Kenapa nggak maju ke provinsi? Kenapa nggak maju ke DPR RI? Saya katakan begini, saya pengen yang namanya naik kelas. Tetapi ternyata keinginan saya untuk naik kelas direm oleh keprihatinan saya kepada masyarakat saya di Konawe Selatan. Bahwa ketika saya menjadi anggota DPR provinsi, saya menjadi anggota DPR RI, tentu saya akan sangat jarang komunikasi dengan mereka. Ya, perhatian saya pasti berkurang karena ketika saya jadi anggota DPR provinsi, makanya saya pikirkan ada Sulawesi Tenggara. Ya kan? Iya, saya harus keliling ke Sulawesi Tenggara. Nggak spesifik. Tetapi, ya. Nah, kalau saya masih di kabupaten, bahwa setiap saat saya masih bisa ketemu mereka. Pada saya ke kantor, saya bisa singgah menyapa mereka. Pulang kantor, saya bisa singgah menyapa mereka, menanyakan apa yang menjadi permasalahan mereka. Nah, jadi itulah namanya suasana batin saya tidak ikhlas hanya untuk mengejar mimpi-mimpi politik, sementara masyarakat saya di bawah yang menderita tidak ada yang perhatikan mereka. Nah itu, jadi sebenarnya kemungkinan ke Senayan juga banyak, tinggi, besar, tapi di daerah perlu perhatian juga dari Bapak. Nah, lebih besar harapan masyarakat untuk bagaimana saya bisa terus bersama mereka. Iya, berarti kan Bapak sebenarnya udah tahu nih ke depan ini Konawe Selatan punya banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi Pak. Walaupun sebenarnya kalau boleh tahu pertama apa sih Pak PR-nya, terus kemudian ya Pak ya, bukannya kita juga sama-sama tahu Pak Konawe Selatan ini punya sumber daya alam yang besar ya Pak ya. Ada nikel dan di APBD-nya itu 1,3 triliun tuh bisa dimanfaatkan. Ini kenapa Pak kira-kira? Jadi begini, pekerjaan rumah pertama tentu kita di sana, masyarakat kami di sana saya boleh katakan 80% itu adalah kehidupannya bertani dan berkebun. Nah, dan saya paham bahwa mereka sangat ulet. Apa saja yang mereka orang bilang tanam, itu pasti berhasil. Karena kenapa? Daerahnya kami daerah subur. Cuman memang ada beberapa permasalahan yang sangat urgen. Pertama, infrastruktur jalan. Ketika tanah hasil perkebunan mereka sudah bagus, tapi akses untuk ke kota untuk membawa daripada hasil perkebunan mereka terhalang dengan infrastruktur yang belum bagus. Yang kedua, terkait dengan pemasaran. Terkadang ketika produktivitas naik, harga langsung anjlok. Nah, jadi memang di sini butuh kebijakan pemerintah untuk menggaransi menjamin bagaimana
produksi masyarakat ini ketika mereka panen itu bisa terjamin harganya. Alhamdulillah, kebijakan Bapak Presiden melalui Pak Menteri Pertanian dengan menjamin harga gabah senilai 6.500 itu sangat menggembirakan. Dan alhamdulillah masyarakat kita hari ini yang tadinya ogah-ogahan bersawah, sekarang semangatnya untuk kembali bersawah semakin tinggi dengan harga yang cukup fantastis. Nah, saya juga berharap pemerintah pusat ke depan bisa menggaransi bukan cuma harga gabah, tapi harga komoditas lainnya. Ya, misalnya kopi, kemudian tanaman-tanaman perkebunan, coklat, lada di sana kita dan lain-lain. Artinya kemudian minyak nilam. Ini kan yang digeluti masyarakat. Iya. Pernah dengar juga itu, Pak. Ya, itu di Konawe Selatan cukup banyak. Oh, itu banyak juga di Konawe Selatan? Sangat banyak. Cuman sayangnya ketika produksinya tinggi, itu harganya langsung anjlok. Nah, ini yang sering disesali oleh masyarakat. Yang kedua, terkait dengan potensi kami. Memang benar sekali bahwa di Konawe Selatan ini dari segi pertambangan ada beberapa yang memiliki IUP di sana dan sudah beroperasi selama lebih 10 tahun. Kemudian dari sisi perkebunan, itu adalah potensi-potensi yang kita miliki hari ini, dan di sana sudah ada beberapa perusahaan perkebunan yang juga sudah eksis. Nah, namun yang masih kurang adalah hari ini adalah dari sisi pendapatan masyarakat. Kenapa? Karena kebijakan pertambangan ini kan diambil oleh pusat. Jadi kita daerah hanya mengharapkan dana bagi hasil. Nah, di sisi lain bahwa mineral kita ini yang diambil sana cukup besar. Tapi bahwa pemasukan untuk daerah masih kurang. Nah, kami sangat berharap ke depan bagaimana dana bagi hasil ini bisa ditingkatkan untuk daerah supaya kita bisa bangun infrastruktur. Nah, saat ini saya lagi berpikir begini. Karena baru-baru ini kan saya gelontorkan anggaran cukup besar, kurang lebih 50 miliar untuk program kemanusiaan tadi. Saya lagi putar otak bagaimana ke depan supaya pembiayaan ini itu bisa dibiayai melalui dana CSR perusahaan. Makanya kemarin pada saat kami musrenbang, saya sudah buat 2 RKPD. Satu RKPD berbasis APBD dan satu RKPD berbasis CSR. Kebetulan kami sudah didukung oleh Perda. Kami sudah punya Perda. 6 tahun lalu kami sudah melahirkan namanya Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, TJSL. Nah, itulah payung hukumnya nanti. Tinggal pulang ini insya Allah saya akan bentuk yang namanya Forum CSR. Forum CSR lah nanti ini akan menjalankan semua perencanaan yang saya buat melalui dana CSR. Alhamdulillah, dan Pak Gubernur sangat support. Beliau sangat dukung. Karena hitung-hitung lumayan gede juga sebenarnya kalau kita bicara CSR di Konsel. Karena banyak sekali perusahaan di sana. Baik dari perusahaan pertambangan, perusahaan perkebunan, ada juga galangan kapal, ada juga pabrik ini batu kerasar di sana. Dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang berpotensi memberikan kontribusi CSR yang besar untuk daerah kami. Iya, jadi perusahaan itu kita coba untuk peduli terhadap ring 1 di daerah Konawe Selatan itu, benar-benar, terutama untuk pendidikan ya Pak. Nah, ngobrolin tentang pendidikan nih Pak, ini ada salah satu juga kebijakan yang mungkin unik nih Bapak nih. 5.000 siswa Konawe Selatan untuk universitas negeri dan swasta. Ini memang pure inisiasi atau ada permintaan, dan apa enggak ini menguras biaya di APBD sendiri Pak? Iya, saya sadar bahwa ini agak menguras APBD kita, tetapi lagi-lagi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia saya kira tidak boleh kita berhitung. Karena bahwa apapun kita cerita, kalau SDM kita, anak-anak kita untuk masa depan tidak terjamin, maka sama juga kita melahirkan generasi yang tidak mampu untuk melanjutkan daripada bangsa ini. Nah, saya melihat di Konsel ini kita cukup kaya dengan sumber daya alam, tapi kita tidak ditopang dengan sumber daya manusia yang baik. Nah, contoh misalnya, ketika hari ini perusahaan tambang masuk, anak-anak kita hampir tidak ada yang memiliki basic skill, pengetahuan di bidang pertambangan. Sehingga generasi kita atau masyarakat Konawe Selatan hanya bisa ikut bekerja sebagai karyawan biasa. Mereka hanya pekerja-pekerja kasar. Tidak bisa mereka masuk dalam lingkup di tingkat manajemen. Apalagi mau jadi misalnya semacam direksi. Waduh, masih jauh sekali, sangat susah. Karena kita tidak punya sumber daya manusia yang baik. Nah, saya kembali tadi kepada persoalan 5.000 anak. Saya mengambil selalu berpatokan pada pribadi saya.
dulu tahun 90-an waktu saya kuliah, jujur bapak saya itu jual kebun baru saya bisa tamat kuliah. Ya. Kebanyakan kalau nggak jual kebun, mungkin nggak sekolah, nggak kuliah ya Pak. Nah, saya punya cita-cita, tidak boleh lagi ada masyarakat Konsel yang jual kebunnya, jual sapinya hanya gara-gara anaknya nggak bisa kuliah. Nah, tapi bahwa dalam pemberian UKT, jadi saya memberikan itu hanya membayarkan mereka UKT atau SPP, jadi bukan beasiswa. Karena sesungguhnya orang tua yang kesulitan ketika pada saat anaknya akan bayar UKT atau SPP. Itu yang mereka selalu kesulitan. Makanya pemerintah harus hadir. Ya, harus hadir di situ, dan baru-baru ini saya mengundang kurang lebih 10 perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara dengan jumlah mahasiswa kurang lebih 5.000 orang. Sebenarnya masih ada sih beberapa perguruan tinggi yang belum sempat kami ini, tapi insya Allah dalam perjalanan kami akan undang semua. Ya, lagi-lagi saya ulangi bahwa ketika kita bicara sumber daya manusia, maka tidak ada diskusi. Karena apapun kita bicara, masa depan bangsa ini ditentukan oleh sumber daya manusia kita. Jadi nggak perlu hitung-hitung ya Pak ya, kalau untuk sumber daya. Ya. Benar-benar. Saya akan sangat bangga ketika ke depan bahwa ada puluhan ribu anak-anak yang bisa kita tamatkan kuliahnya. Bahkan saya juga kemarin sampaikan, bagi anak-anak saya di Konawe Selatan yang hafiz Quran, Hafiz Quran. Lanjut sampai S2, S3 pun saya biayai. Wow. Ya, ini apa namanya? Saya sudah pidatokan, kampanyekan di mana-mana. Kenapa? Mohon maaf, saya sangat konsen itu karena anak-anak kita yang kategori sudah habis Quran, saya yakin dan percaya mereka memiliki satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka adalah calon pemimpin. Dan saat ini kita butuh adalah benteng terakhir dari majemuknya atau perkembangan ilmu dan teknologi hari ini adalah anak-anak yang memiliki keimanan yang bagus. Amin. Jadi tidak hanya dia, sehingga yang saya kampanyekan, kecerdasan yang saya maksud tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi dia juga cerdas secara emosional dan spiritual. Itu yang kita harapkan, generasi Konsel yang saya harapkan ke depan. Amin. Jadi bekal untuk seorang leader di situ juga ya Pak. Jadi kita tidak hanya memberikan ilmu tentang dunia, tapi anak-anak kita juga harus ditanamkan ilmu tentang akhirat. Amin. Ya. Nah, ini Pak, apa namanya terhadap beasiswa ini nih? Ini apakah ada kebijakan buat mahasiswa ketika nanti sudah selesai lulus, mereka harus mengabdi ke Konawe Selatan, atau diberikan kebebasan di beberapa daerah sekitar Sultra, atau seperti apa? Karena takutnya kalau tidak ada kebijakan seperti itu kan juga merugi nih buat teman-teman ataupun buat Konawe Selatan sendiri, karena ternyata udah dibeasiswain, udah pintar, tapi tidak membangun daerahnya. Gitu. Jadi saya ulangi, jadi ini bukan beasiswa namanya. Oh iya. Kita membayarkan mereka UKT atau SPP. UKT. Nah, harapan saya ke depan tentu bahwa ini saya ingin merubah mindset orang-orang di kampung. Orang tua di kampung selalu berpikir bahwa ketika anaknya kuliah maka 100% harus jadi ASN. Iya. Nah, di sisi lain kebijakan pengangkatan ASN sekarang semakin sulit, ya kan? Sekarang terakhir pengangkatan P3K itu sudah ada orang-orangnya dan tidak mungkin dirubah. Nah, harapan saya ke depan adalah tentu bagaimana mereka bisa kembali mengabdi di kampung tanpa harus menjadi ASN. Kalau dia punya peluang jadi ASN, alhamdulillah, dia sudah punya ilmu. Kalau tidak, bahwa peluang-peluang untuk bekerja itu begitu lebar. Ya, di dunia swasta begitu besar. Dan justru saya selalu menyampaikan kepada adik-adik saya, minta maaf, kalau Anda mau jadi kaya, jangan jadi ASN. Usaha. Ya, kalau Anda mau jadi kaya, jangan jadi politisi. Tapi Anda harus menjadi seorang wira swasta, seorang entrepreneur yang memiliki visi besar dan cita-cita yang besar untuk membangun daerah. Karena untuk membangun daerah ini tidak hanya satu instrumen untuk menjadi ASN, tetapi kita bisa juga di kampung sebagai petani yang sukses. Apalagi di Konsel ini tanah kita masih luas dan cukup subur, Mbak. Hitung-hitung di sana, di kampung ini banyak sekali anak-anak kita yang sudah tidak pusing lagi untuk melanjutkan pendidikan karena mereka sudah punya kebun 10 hektar, bayangkan. Oke, udah dibekali ya kebunnya. Kalau dia sudah punya kebun 10 hektar, dia udah nanam sawit 10 hektar, setiap bulan dia dapat duit paling kurang 50 juta, Mbak. Bayangkan. Nah, kalau sudah dapat duit 50 juta, ngapain lagi mau jadi pegawai? Kan seperti itu. Jadi, saya ulangi, tantangan kita ke depan tadi itu terkait sumber daya manusia, dan anak-anak kita ini kita harapkan sekali lagi bahwa tidak hanya berpikir untuk menjadi seorang ASN, tapi juga banyak peluang-peluang, apalagi kalau mereka kuliahnya spesifik di teknis, contoh di pertambangan. Di sana kita kan
banyak sekali perusahaan tambang yang ada. Nah, kami sudah melakukan komunikasi agar ke depan dalam menerima tenaga-tenaga yang sifatnya manajemen supaya memprioritaskan anak-anak kita dari Konawe Selatan. Tidak hanya sebagai pekerja kasar, tapi juga ambil bagian dalam bidang manajemen. Ya, memang ini juga PR bersama ya Pak, ketika banyak perusahaan swasta di beberapa daerah, terus kemudian masyarakat sekitarnya hanya penonton aja. Nah, berarti kan Bapak harus mempersiapkan nih bagi milenial, mahasiswa atau calon mahasiswa ketika nanti lulus nanti, ternyata di Konawe Selatan nggak usah melulu tentang ASN. Nah, ada beberapa perusahaan yang memang sudah kerjasama dengan Pemda untuk memberikan kemungkinan bekerja di internalnya. Nah, mungkin Pak, perusahaan seperti tambang di Konawe Selatan. Nah, di luar dari itu kira-kira apa lagi Pak bentuk kira-kira aplikasi di luar dari ASN bagi para mahasiswa nanti? Saya kasih contoh. Ada salah satu anak satu kampung dari saya. Ketika dia kuliah sering datang ke rumah berdiskusi. Alhamdulillah begitu dia selesai kemarin, dia coba membuat satu jenis usaha, yaitu budidaya ikan lele. Oh iya? Ya. Awalnya dia itu hanya sewa lahan orang. Dia hanya menyewa lahan. Alhamdulillah dalam perjalanannya 2 tahun kemudian dia sudah punya 2 mobil. Ya. Jadi hanya budidaya ikan lele, lalu kemudian ikan lelenya dia suplai di setiap rumah-rumah makan yang ada di sekitar pinggiran kota Kendari, bahkan di kota Kendari. Kota Kendari. Banyak tuh memang tuh. Saya pernah datang ke rumah tanpa sadar, saya ini anak saya lupa. Saya cari bibit ikan lele, saya mau pelihara, dia bawakan saya, lalu dia bilang, "Pak, nggak usah bayar." Loh, saya kan mau bayar. "Nggak usah, Bapak mungkin lupa saya." "Anda siapa?" "Saya dulu sering dibayarkan SPP Bapak," katanya, "cuman Bapak lupa saya." "Oh gitu, terus sekarang usahamu apa?" "Ya ini Pak, saya usaha budidaya ikan lele, Alhamdulillah. Dalam 2 tahun saya sudah punya mobil 2, dan omset saya setiap bulan saya dapat paling kurang 25-30 juta. Alhamdulillah. Nah, artinya ini salah satu contoh bahwa anak-anak kita ketika dia punya ilmu melalui pendidikan tadi, insya Allah otaknya akan terbuka untuk berpikir masa depannya. Nah, ini salah satu contoh. Ada lagi yang saya bina namanya di sana, ya, tapi sekarang dia konsen di bidang UMKM, masalah kopi. Oh, ada juga kopi di sana. Kopi. Alhamdulillah sekarang kopinya bahkan mungkin 1-2 bulan ke depan beliau sudah akan ekspor ke, kalau saya nggak salah, ke India atau kemana. Dan berkat binaan saya itu sekarang kopinya Alhamdulillah setiap bulan dia bisa dapat omset 50 juta. Nah, dan dari itu juga kita coba edukasi masyarakat untuk menanam kopi di Konsel. Hari ini kita di Konsel sudah ada sekitar 2.000-an hektar sudah tertanam kopi. Nah, itu terus ke depan kita akan galakan. Ini bagian-bagian yang selalu saya edukasi selama perjalanan saya sebagai ketua DPR. Menarik juga ya, karena di luar dari pemasukan daerah yang paling fokus itu tambang ya. Berarti Bapak juga udah menjawab nih beberapa income lainnya juga, yang tadi itu tanah juga subur, terus wisata, kita banyak wisata juga. Nah, apakah wisata di sana juga perlu dapat perhatian khusus nih Pak nih dari pusat juga Pak? Sangat perlu, dan kita di sana banyak sekali potensi wisata. Baik pantai, kita juga ada air terjun Moramo, ada Rawa Aopa, Taman Nasional. Di sana semua flora fauna ada. Ya, cuman bahwa dari sisi intervensi anggaran kami daerah sangat terbatas. Nah, sehingga ini yang menjadi kesulitan kita untuk bagaimana mengangkat kita punya potensi-potensi wisata yang ada. Kita di sana juga ada air panas, ada pantai pasir putih. Banyak sekali dan potensinya cukup besar. Cuma lagi-lagi karena keterbatasan anggaran kita sehingga kita tidak mampu untuk mengangkat lebih besar. Bahkan salah satu potensi kami air terjun Moramo yang 8 tingkat itu kan, kalau saya rasa 2 tahun lalu kita masuk kategori 10 besar destinasi wisata Indonesia dan pernah dikunjungi oleh Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno waktu itu. Tapi itu memang rada tenggelam ya Pak, secara pemberitaan, publikasi, karena kita melihat pastinya kalau di Konawe itu taunya Labengki lah, apalah. Mungkin ini titipan pesan juga Pak dari kita agar kita punya banyak destinasi di Kendari nanti gitu Pak. Kita di sana ada juga namanya Pulau Lara, ada Pulau Senja, ada Pulau Namu, semuanya potensinya cukup bagus. Cuman memang untuk mengangkat ini memang butuh intervensi dari pemerintah pusat. Kalau hanya daerah memang ini kita sangat terbatas sekali. Bukan cuma kita, bahkan kabupaten lain pun juga demikian masalahnya. Nah, mungkin ini juga kali ya yang mungkin bisa Pak Bupati
kasih informasi mengenai red carpet para investor nih Pak. Kira-kira apa nih Pak, stimulus apa yang nantinya Bapak akan kasih ke para investor Pak? Ya, saya sangat berharap dengan potensi yang kami miliki, banyak investor yang tertarik masuk di Konawe Selatan. Tentu yang biasa dibutuhkan investor adalah kemudahan perizinan. Insya Allah, sepanjang investornya serius, saya akan berikan kemudahan-kemudahan dalam perizinan. Ya, tentu kita sangat berharap investasi yang memberikan nilai manfaat besar, nilai ekonomi buat masyarakat Konawe Selatan. Ini nih kita terbuka siapa saja. Tadi juga barusan saya ketemu salah satu calon investor yang akan masuk di Konawe Selatan. Oh iya. Beliau punya niat untuk membangun helipad dan penyewaan helikopter. Oke. Nah, kebetulan Bandara Halu Oleh itu ada di Konawe Selatan. Nah, beliau tadi ketemu saya, bincang-bincang, mencari peluang, apa boleh? Saya bilang, sangat boleh. Beliau butuh lahan, saya bilang, insya Allah saya bantu carikan lahan. Saya nanti telepon teman-teman kepala desa, carikan lahan di sana. Nanti kemudian kami undang untuk datang mengecek, kalau cocok silakan. Lanjut, kalau ada yang menyangkut perizinan saya bantu. Wah, ini belum ada 100 hari berarti ya, udah mulai geliat nih. Berarti Bapak juga sering dong nih ya, main-main ke Kementerian Jakarta untuk lobby-lobby mencari celah ya Pak ya? Ya, selama saya hari ini pas 79 hari. 79 hari? Ya, dilantik dari jadi bupati oleh Bapak Presiden. Nah, ke Jakarta sih baru 2 kali kemarin. Tentu memang ke Jakarta ini dalam rangka kita mencari komunikasi dengan pemerintah pusat, karena bagaimanapun intervensi dari pemerintah pusat sangat kita harapkan. Bagaimanapun anggaran-anggaran di kementerian ini cukup besar dan hanya itu yang bisa membantu kita. Di tengah efisiensi anggaran hari ini kami di daerah tentu hampir tidak ada daya. Artinya kita kami juga memaksimalkan potensi PAD kami, tapi tentu masih sangat kecil. Nah, sementara kebutuhan akan anggaran kita cukup besar. Apalagi Konawe Selatan ini salah satu daerah terbesar di Sulawesi Tenggara. Dengan jumlah penduduk juga yang besar. Benar. Ya, Konawe Selatan ini luasnya kurang lebih 4.500 hektar. 450.000 hektar. Atau hampir sama luasnya Pulau Bali. Ya, ini. Iya sih Pak, karena kalau lihat dari track record Bapak, aku baca biografi Bapak juga. Ya karena kerasa banyak masyarakat juga yang tiba-tiba datang ke Bapak minta beliin A, B, walaupun itu simple ya Pak, sedangkan Bapak saat itu menjadi Ketua DPRD. Jadi kelihatan banget kalau Bapak ini kayaknya tulus banget jadi kepala daerah. Nah, harapan Bapak apa sih Pak terkait dengan Konawe Selatan nih Pak nih? Bapak punya mimpi apa? Konawe Selatan menjadi apa? Kira-kira apa nih Pak? Jadi tentu masa jabatan diberikan oleh negara cuma 5 tahun. Saya sangat berharap bahwa 5 tahun ini ke depan di bidang sosial kemasyarakatan, harapan saya tidak boleh lagi ada masyarakat yang tidak mau berobat ke rumah sakit hanya karena nggak punya duit. Karena nggak punya BPJS. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak mau dengar lagi ada masyarakat anaknya nggak bisa sekolah karena sepatunya robek, bajunya nggak punya, atau sudah sobek, ya kan? Dan yang ketiga, saya nggak mau lagi dengar ada anak-anak saya di Konsel yang putus kuliah hanya karena orang tuanya tidak mampu membayarkan SPP atau UKT. Dan yang keempat, saya tidak mau lagi dengar ada masyarakat saya yang hasil panennya tidak bagus karena kekurangan pupuk. Nah, kemudian tidak mau lagi dengar nelayan saya kesulitan mencari mencari ikan karena dia nggak punya alat tangkap ikan. Nah, itu. Kemudian saya berharap ke depan bahwa dengan 5 tahun ini ada banyak infrastruktur yang saya bisa berikan, baik itu jalan, irigasi, bendungan, ya kan? Infrastruktur air bersih. Ini memang masih sangat kurang dan dibutuhkan oleh masyarakat saya di Konawe Selatan. Jadi fokus saya ke depan adalah bagaimana mengangkat kebutuhan dasar masyarakat. Karena sesungguhnya kalau masyarakat sudah sejahtera, insya Allah pemerintah tidak perlu pusing. Amin. Ya kan? Karena pasti kurang menelpon. Kalau sekarang masih banyak menelpon karena masih banyak yang susah. Iya, benar. Benar. Itu. Nah, kira-kira nih Pak nih. Terakhir ya Pak ya, Bapak tuh pengen masyarakat Konawe Utara tuh mengenal Bapak tuh seperti Konawe apa? Selatan, Konawe Selatan, maaf. Konawe Selatan seperti apa Pak? Sosok Bapak nih seperti apa? Iya, saya hanya ingin selalu Pak Irham Kalenggo yang dulu dengan sekarang tetap sama. Tetap sama. Artinya dulu saya menjadi anggota dewan, kemudian ketua DPR, komunikasinya juga mudah. Saya pun jadi bupati, harapannya komunikasinya tetap mudah. Makanya alhamdulillah nomor handphone saya nggak pernah ganti. Iya. Sudah hampir 25 tahun.
Dan kalaupun hari ini biasa agak lambat-lambat balas WA-nya karena kan terlalu banyak komunikasi. Tapi insya Allah tetap semua saya layan dengan Tapi baik. tetap Bapak pegang sendiri ya. Dan saya sudah sampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat, insya Allah Pak Irham nggak ada yang berubah. Yang berubah hanya satu, faktor kesibukan. Gitu. Tapi bukan suatu alasan untuk tidak bisa ketemu. Tetap bisa ketemu semua. Berarti kalau saya tiba-tiba datang ke Konawe Selatan bisa ketemu ya Pak? Insya Allah. Yang penting kabari dulu. Siap. Saya mau datang ke sana biar dijamu kan. Siap. Ya. Pak Bupati, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan ke studionya Kompas.com. Kita bertemu lain waktu lagi. Sehat buat Bapak, sukses selalu, dan masyarakat Konawe Selatan tetap semakin berjaya dan sejahtera ya Pak ya. Amin. Saya juga terima kasih pada Kompas.com. Alhamdulillah, saya salah satu yang rajin membaca berita-berita di Kompas, termasuk menonton. Kenapa? Karena beritanya sangat memiliki nilai edukasi dan cukup kritis. Alhamdulillah Pak. Cukup kritis dalam arti bahwa untuk memberikan kontribusi yang terbaik dalam bagaimana membangun daerah dan bangsa ini. Terima kasih Bapak. Saya salam hormat buat seluruh kru-kru yang ada di Kompas. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak. Baik sahabat Kompas.com, terima kasih atas atensinya. Terima kasih juga sudah selalu menemani saya di Nusaraya Kompas.com. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati. Terima kasih. Sampai jumpa di program Nusaraya selanjutnya. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.